Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur oleh karena Tuhan kita, Tuhan yang senantiasa memelihara dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini sebagaimana adanya kita di tempat ini, kita boleh menyembah Allah kita yang patut kita puja dan kita puji, baik itu yang ada di tempat ini ataupun juga yang ada di rumah mereka masing-masing dalam live streaming. Sekali lagi mari kita akan terus menjaga protokol kesehatan M3, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kita akan perhatikan keamanan dan kenyamanan bukan saja bagi diri kita tetapi juga bagi saudara-saudara kita. Ada beberapa informasi yang sangat penting bagi kita. Mari kita akan terus dukung secara khusus bahwa SPBF Safari Park Baptist Fellowship akan mengadakan ibadah syukur Natal. Jadi pada tanggal 13 Desember pada jam 8.30 sampai jam 10.30 berada di lantai 3 lodge. Jadi oleh karena itu mohon perhatiannya kepada semuanya. Secara khusus untuk sekolah minggu dari hari ini juga nanti akan ada latihan untuk dance, untuk persiapan Natal. Demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh rindu untuk terlibat bersama-sama di dalam paduan suara. Sesudah ibadah kita juga, kita akan mengadakan latihan sebentar, sekitar 15 menit untuk paduan suara. Silakan yang rindu bersama-sama untuk memuji dan memadukan suaranya untuk Tuhan. Sekali lagi bersyukur atas karya Tuhan. Hari ini juga ada yang berulang tahun ya, kemarin ya. Siapa yang berulang tahun ya? Airin ya. Puji nama Tuhan, selamat ulang tahun. Dan ada satu teman lagi yang ada di tempat ini yang juga yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat berbakti. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kita menjadikan hati kita terbaik bagi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk bersatu teduh. Saat teduh terambil dari Mazmur 139 ayat 7-10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tanganmu dan tangan kananmu memegang aku. Kita akan puji kita terbaik bagi Tuhan Bapak Saudara. Kita mau katakan, Tuhan, kemanapun kami pergi Tuhan, menjauhi roh yang suci, karena Kau selalu dekat Tuhan dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar
Kemanakah kita pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Ketika kami berada di dekat-Mu Tuhan, di situ Kau selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Kau selalu menjadi yang terdekat dalam hidup kami. Kau adalah sahabat kami Tuhan. Tidak ada yang bisa melepaskan kasih-Mu Tuhan daripada setiap pribadi kami. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan seluruh pengabdian hidup kami Tuhan, tidak akan cukup ya Bapa menggantikan pengorbanan bagi kami Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Kasih karunia yang sudah begitu besar Tuhan, yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau kembali satukan hati kami Tuhan untuk dapat memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Mari Bapa, ambil Engkau hadir ya Tuhan tengah-tengah kami, memberkati kami Tuhan, mengurapi kami Bapa. Kami rindu Tuhan, sabda-Mu senantiasa menguatkan kami, firman-Mu senantiasa memulihkan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan Tuhan ibadah kebaktian minggu pagi hari ini yang ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih suka Bapak Saudara? Kita sih berterbang bersama Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kami ajak Bapak Ibu Saudara bagi berdiri, silakan. Silakan bagi berdiri Bapak Saudara. Kita mau katakan kami terbang bersamamu Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku,
janjimu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janjimu, janjimu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, jadi kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, jadi kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, berperang aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk berbicara kalimat istimewa Tuhan. Ketika kita terbang bersama Tuhan, bukan tidak ada lagi tantangan dalam hidup kita. Ada banyak pergumulan yang Tuhan mau izinkan dalam hidup kita. Jika kita berada di atas, kita mungkin Tuhan akan berikan waktu kesempatan kita berada di bawah. Untuk itu saudara, tetap kita andalkan Tuhan, karena kita akan percaya bahwa Yesus senantiasa ada di dekat kita dan menopang kita. Kita kembali angkat pujian tema kita. Kawat aku. Jatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku. Tuhanku tetap merindukan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Saat ku terjatuh, saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan
menghimpit jiwaku, namun ku tetap merindukan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap merindukan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat, lebih dari yang dapat ku perbuat, lebih dari yang dapat ku perbuat. Baik, kita akan kembali menyiapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan, untuk kita dapat mendengarkan kebenaran Tuhan. Sebelumnya kita kembali mengangkat pujian kita. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kami bimbang dan hilang jalan kami, Tuhan, Engkau tetap di sisiku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang arahku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu
berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya berserah kepada-Mu. Apapun yang akan Engkau katakan kepada kami boleh mengerti bahwa setiap apa yang Engkau katakan itu menjadi kekuatan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, berkata-katalah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan sepenuhnya kebenaran firman-Mu hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Malaiki hampir akan berakhir. Jadi dalam minggu terakhir besok pada tanggal 29, Pastor Roni akan menyampaikan tentang hari Tuhan dari Malaiki pasal yang keempat, yang terakhir. Dan hari ini adalah pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita patut merenungkan bersama-sama bahwa sesungguhnya pada masa-masa COVID-19 ini amat sangat sulit bagi kita untuk mendisiplin diri kita di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Rasanya ketika kita sedang menghadapi tentang COVID-19 memang sungguh-sungguh diperlukan dalam sebuah kehidupan. Bagaimana kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, yang indah secara khusus ketika kita bicara tentang ibadah. Walaupun kita sadar, kita tahu bahwa ibadah bukan hanya sekedar ketika kita ada di dalam gereja, mungkin di tempat-tempat lain adalah sebuah ibadah kata orang. Tetapi ketika kita bersama-sama berbicara tentang ibadah, sesungguhnya ibadah ini ditentukan oleh sikap kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bahkan juga sebagai jemaat biasa. Inilah yang terjadi sesungguhnya di dalam kehidupan bangsa Yehuda pada saat mereka keluar dari pembuangan. Ketika mereka diharapkan para imam, pelayan-pelayan, para pemimpin-pemimpin umat pada waktu itu dan juga seluruh bangsa Yehuda memberikan dirinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh beribadah menyenangkan Tuhan. Tetapi sekali lagi tidak mudah. Tantangan pada masa lalu tidak mudah karena ada penyembahan-penyembahan berhala yang selalu ada dan melingkupi kehidupannya. Tantangan-tantangan di samping etika moral yang tidak baik, dan akhirnya para imam di dalam penyelewengan dalam sebuah ibadah tidak membawa umatnya untuk beribadah kepada Tuhan.
Nah, ketika kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan tentang ibadah yang benar, yang berkenan kepada Allah, yang disampaikan oleh Nabi Malaiki ini, saudara sekalian, kita sadar kita harus semestinya tahu bahwa sesungguhnya apa sih yang dinamakan dengan ibadah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu worship, worthy, itu layak, shape, menunjukkan atribut respect, hormat kepada seseorang. Kalau dalam bahasa Ibraninya perjanjian lama itu dikatakan menundukkan diri, dan kalau di dalam bahasa Yunaninya itu menyembah, mencium tangan kepada seseorang yang kita hormati. Sesuatu yang memang di mana setiap orang memiliki sikap untuk menghargai, untuk menghormati Tuhannya. Itulah yang sesungguhnya yang harus ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana saudara yang ada di tempat ini atau mungkin di tempat-tempat yang lain yang sedang mengikuti live streaming kita harus belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menundukkan diri, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh layak untuk menghadap pribadi yang maha tinggi, bagaimana kita bisa menghormati dengan seolah-olah sungguh-sungguh mencium tangan daripada Tuhan kita, sehingga kita sungguh-sungguh menghargai Dia, menghormati Dia di dalam ibadah kita. Sekali lagi sulit kita dapati dalam kehidupan beribadah yang benar pada masa sekarang ini. Apalagi pada masa ketika Nabi Maleaki menyampaikannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita sesungguhnya, siapakah orang yang beribadah itu? Saudara yang saya kasih, ketika kita belajar bersama-sama, siapakah orang yang beribadah itu? Kita bisa melihat seorang yang beribadah adalah seorang hamba Kristus yang ditetapkan oleh Kristus untuk menolong hamba Kristus yang lain, di mana dirinya tidak dapat menolak untuk tidak melakukan tugas yang diperintahkan oleh Kristus untuk dapat menyembah Allah sebagai bentuk pemujaan, sebagai bentuk pernyataan hormat kepada Kristus. Bukan hanya hubungan kita secara pribadi, kita memiliki hubungan penyembahan, pemujaan kepada Allah, tetapi bersama-sama dengan komunitas yang ada, mereka bersama-sama ada sebuah respon untuk menyembah Allah dengan kebersamaan, dengan kesatuan yang ada. Sehingga orang kadang-kadang mengatakan, saya sudah beribadah di rumah, saya sudah nonton televisi. Apakah itu sebuah ibadah? Kalau dikatakan dalam konteks siapakah orang yang beribadah? Adalah orang-orang yang bersama-sama dengan sebuah komunitas. Memang sekali lagi bahwa ini sesuatu yang sulit di tengah-tengah COVID-19. Sekarang banyak orang-orang Kristen terlena. Sehingga di saat sudah offline, mereka tidak suka untuk beribadah di gedung gereja. Lebih suka live streaming. Sekali lagi saudara sekalian, ini adalah bagian yang sangat penting ketika seorang yang bernama Bob Kauflin dalam bukunya Worship Matter dikatakan hidup seorang pelayan ibadah adalah seorang yang setia, meninggikan kebesaran Allah dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus dengan memadukan firman Allah dengan musik secara terampil, oleh karenanya memotivasi jemaat untuk mewartakan Injil melalui penyembahan yang dilakukannya untuk menolong orang lain menikmati kehadiran Tuhan dan hidup bagi kemuliaannya. Ada satu kesatuan yang sangat penting di dalam ibadah. Sekali lagi, dulu juga ada pemain musik ya. Bagaimana mereka bisa melantunkan puji-pujiannya kepada Allah. Musik menjadi bagian yang sangat penting juga untuk sarana bagaimana kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Jangan seperti saya, kata Pak Roni ya. Saya senang sekali Mas Yu sudah datang. Pak Irwanto bisa main musik, tapi saya lebih senang Mas Yu yang main musik gitu ya. Mudah-mudahan tidak melihat dan tidak mendengar. Saudara, kembali, ini sebuah kesatuan. Terus terang kadang-kadang ini sharing saya ketika pemain musik tidak siap untuk melakukan sesuatu dengan WL dan singer. Kadang-kadang khotbah saya terganggu. Itulah sebabnya ada sebuah kesatuan yang sangat luar biasa, yang sangat penting bagaimana kita bisa beribadah dengan baik.
Konteksnya adalah ada sesuatu di mana kehidupan seseorang yang setia, yang menjalankan tugasnya dengan sangat amat baik itu merasakan kehadiran Tuhan, membawa seluruh umat yang datang menyembah Tuhan dengan merasakan kehadiran Tuhan yang sama. Bukan hanya berkat yang didapatkan oleh orang yang ada di mimbar saja, tetapi ada orang yang di luar mimbar sekalipun mereka bagaimana bisa merasakan berkat-berkat kehadiran Tuhan. Kembali sebuah kesatuan yang sangat penting. Inilah yang tidak ada di dalam kehidupan para imam dan dari bangsa Yehuda dalam ibadahnya kepada Tuhan. Atau mungkin dikatakan kalau kita mau bertanya di dalam diri kita, apakah di tempat ini kita bisa merasakan ibadah yang benar, yang berkenan kepada Allah? Atau mungkin ibadah kita para imam, orang-orang yang melayani, bahkan juga saudara dan saya dikatakan sebagai bangsa Yehuda adalah orang-orang yang seperti pada masa bangsa Nabi Malayaki. Patut menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Lalu bagaimana ibadah yang benar itu? Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan saudara sekalian. Ketika setiap orang yang beribadah itu menggunakan bibirnya dengan benar. Ketika setiap orang yang beribadah itu merendahkan hatinya untuk Tuhan. Ketika setiap orang yang beribadah itu ada komunikasi yang indah dengan Tuhan dan sesama. Ketika setiap orang yang beribadah itu dapat membedakan orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kita akan cermati bersama-sama. Yang pertama saudara sekalian, mari kita bersama-sama melihat. Apakah ini mungkin ada di dalam kehidupan bangsa Yehuda? Dan tentunya itu tidak ada. Itulah sebabnya Nabi Malayaki menegur para imam, para pelayan-pelayan Tuhan, seluruh bangsa Yehuda ditegur supaya mereka kembali di dalam ibadah yang benar. Apakah ini juga ada di dalam kehidupan kita? Rasanya ini menjadi bagian yang juga sangat penting bagi kita di saat kita sedang mempersiapkan bagaimana SPBF Safari Park Baptist Fellowship ini memiliki visi yang sangat besar, yang ditentukan juga bukan hanya 1, 2, 3 pelayan-pelayan Tuhan, tetapi orang-orang yang ingin dan rindu terlibat bersama-sama. Itulah sebabnya saudara sekalian saya tegaskan kembali bahwa pada hari Rabu yang akan datang sesudah ibadah doa, mari church leader dan church worker berkumpul bersama. Kita memikirkan visi misi Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, mari kita kembali. Bagaimana ibadah yang benar itu adalah setiap kita, orang-orang yang percaya menggunakan bibirnya dengan benar. Di dalam ayat 13 dikatakan, bicaramu kurang ajar tentang aku. Dikatakan seperti itu. Firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Saudara sekalian, inilah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Yehuda. Para imam yang mentaati Tuhan ternyata tidak mentaati bahkan ketaatan lahiriahnya, padahal dia tidak melakukannya. Ketika Nabi Malayaki mengatakan kepada para imam bangsa Yehuda, dikatakan, bicaramu kurang ajar tentang aku. Saudara sekalian, bagaimana kalau orang tua, bapak saudara, saudara sumpahi saudara sekalian? Apa yang terjadi dalam kehidupan saudara? Ada anak yang mendoakan, bapakku ben cepat mati, bapakku biar tabrakan ibuku. Atau mungkin mereka-reka, ayahnya sedang sakit keras di sana padahal tidak. Bukankah itu sesuatu yang sangat-sangat kurang ajar? Tidak menghormati orang tuanya. Rasanya ketika orang tua mendengar hal itu, apa yang akan kita lakukan saudara sekalian? Mungkin orang tua akan bisa memukul. Bahkan mungkin bisa saja menganggap mereka diusir dari rumah. Sudahlah, kamu tidak menjadi anak saya saja, daripada menyumpahi saya. Hal yang sama yang terjadi, yang dilakukan oleh para imam. Di mana para imam dan orang-orang yang ada di sana, bangsa Yehuda, suku-suku menentang firman Allah, menentang Allah, menjelek-jelekan nama Allahnya. Bisa saja menjelekkan para imam yang benar, bisa saja menjelekkan situasi dan keadaan yang ingin membenarkan dirinya.
seolah-olah dirinya benar, mencari alasan untuk membenarkan diri. Itu terjadi di dalam kehidupan pada masa bangsa Amaleki, dan mungkin itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang-orang yang kurang ajar, yang menentang Tuhan, bahkan seringkali membicarakan orang-orang yang ada di sekitar kita sehingga membuat orang-orang tidak mau melakukan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Bisa terjadi. Kembali saudara sekalian, firman Tuhan menegaskan kepada kita bahkan di dalam ayat yang 14, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Seolah-olah kita menjadi orang yang benar. Itulah pada waktu Nabi Amaleki. Seolah-olah kita bisa mengatakan, ngapain kamu melayani? Ngapain kamu beribadah? Kalau hal ini terjadi dalam diri kita, kalau hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, sama halnya kita seperti bangsa Yehuda, kita menjadi orang yang kurang ajar, yang tidak sopan terhadap Allah yang seharusnya kita junjung tinggi, tetapi justru melalui bibir kita banyak orang-orang yang terlena dan akhirnya mereka keluar dari penyembahan yang benar kepada Tuhan. Berhati-hatilah dan berwaspadalah. Jamu, katakanlah ya, jaga mulut kita dengan baik. Jangan membuat orang lain justru melalui mulut kita menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Ini adalah yang pertama. Kita perlu merenungkan bersama-sama ibadah yang benar ketika kita bisa menggunakan bibir kita dengan benar. Yang kedua, saudara, merendahkan hatinya untuk Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, berbuat fasik dari bahasa NIV-nya, evildoers, itu adalah pembuat kejahatan. Artinya, orang-orang yang membuat kejahatan, justru orang-orang itu makmur. Justru orang-orang itu mujur. Justru orang itu merasa bahwa kita jauh lebih tidak mujur dibandingkan orang yang tidak mengenal Allah. Seringkali kita mengatakan hal ini, seringkali kita menyampaikan ini kepada Allah kita. Itulah yang dikategorikan dalam konteks dosa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu menuduh Allah bahwa Allah tidak setia, menuduh Allah bahwa Allah itu tidak adil, menuduh Allah bahwa Allah tidak berbelas kasihan kepada mereka. Justru Allah berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di luar sana, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin kita pernah melakukan hal itu. Kita mengatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak adil. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan begitu diberkati. Sedangkan kita harus bergumul dengan beban-beban. Yang satu beban itu masih ada, tetapi yang di satu sisi belum selesai, beban itu masih terus menindih kita. Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa kita jangan menjadi orang-orang, dikatakan di sini, menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Jadi orang-orang yang gegabah ini menganggap orang dunia itu lebih berbahagia, menganggap mereka tidak perlu Tuhan, bisa hidup tanpa Tuhan, menganggap dirinya sebagai orang yang kuat. Kalau Tuhan tidak menolong saya bisa melakukan apa saja dengan gaya saya, dengan metode saya. Arogansi, sombong, merasa diri hebat, merasa diri kuat. Hari ini sekali lagi Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa sehebat-hebatnya kita sekalian, kita harus rela untuk menundukkan diri kita kepada Tuhan Allah kita di saat kita menyembah kepada Allah di dalam ibadah yang benar di hadapan Allah. Tidak ada kaya dan miskin, tidak ada orang yang apapun yang sedang dihadapinya itu menjadi sesuatu yang bisa kita dapat menyembah Allah dengan baik dan benar ketika kita tidak mau merendahkan hati kita kepada Tuhan. Jadi sebuah kerendahan hati menjadi bagian yang sangat penting. Ketika kita bicara tentang kerendahan hati,
kita mengabaikan hal-hal yang lainnya. Kita mencoba belajar untuk menyerahkan diri pasrah. Kita perlu mencoba untuk menyerahkan apapun yang terjadi atas kehidupan kita, hanya memandang kepada Tuhan. Sebuah kerendahan hati adalah meninggalkan keegoisan. Sebuah kerendahan hati adalah meninggalkan keberadaan apapun yang sedang kita punya. Sebuah kerendahan hati adalah berani untuk memikul salib. Sebuah kerendahan hati adalah di saat kita sedang beribadah, kita mencoba untuk mengabaikan hal-hal yang lain yang ada di depan kita, yang ada di tangan kita. Fokus, mendengar, dan belajar untuk merenungkan firman Tuhan ini. Ini adalah bagian yang kedua, saudara sekalian. Ada seorang penulis yang mengatakan, yang bernama dengan Isaac Watts, penulis syair himne, mengatakan, saudara sekalian, Allah Maha Besar tidak memperhitungkan pelayanan manusia jika tidak ada kesungguhan hati di dalamnya. Tuhan melihat dan menguji hati. Ia tidak memperhitungkan bentuk luar dari ibadah jika tidak ada penyembahan dari dalam hati. Jika tidak ada kasih yang tulus di dalamnya. Penting sekali untuk memiliki hati yang sepenuhnya melekat kuat kepada Tuhan. Jika Anda tahu bahwa pelayanan ibadah adalah penting, maka kita akan tahu bahwa pelayanan ibadah adalah pelayanan yang mengandung nilai kekekalan. Sehingga Anda akan mempersiapkan dengan baik bagaimana melayani Tuhan dengan baik. Hal yang sama, jikalau kita tahu bahwa ibadah yang benar itu adalah penting bagi kita, maka seharusnya kita akan mempersiapkan dengan baik bagaimana kita bisa beribadah dengan benar. Kerendahan hati menjadi bagian yang penting bagi kita untuk bisa menyembah Tuhan kita. Yang ketiga, saudara sekalian, adalah komunikasi. Ibadah yang benar adalah ketika kita memiliki komunikasi yang indah dengan Tuhan dan sesama. Ayat yang 16 berkata, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat yang ke-16. Ayat 16 ini bicara tentang sebuah komunikasi. Komunikasi kepada Tuhan menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan orang-orang yang ingin menyembah dengan benar. Ketika kita bicara tentang komunikasi, bukan saja komunikasi antara dua arah, antara kita bersama dengan Tuhan, tetapi bagaimana komunikasi kita dengan sesama kita yang ada di dalam sebuah ibadah menjadi bagian yang sangat penting. Dikatakan sekali lagi, saudara sekalian, ini adalah sebuah peringatan yang diberikan oleh Malaiki kepada pelayan Tuhan, kepada bangsa Yehuda, kepada saudara dan saya. Sebuah perubahan sikap yang harus ada di dalam kehidupan kita ketika kita mau menghormati Tuhan. Sebuah perubahan terhadap perilaku kita ketika kita melihat keadilan dan kekuasaan Tuhan masih tetap berlaku sampai hari ini. Komunikasi yang indah dengan Tuhan dan sesama akan melahirkan kehidupan yang dengar-dengaran akan Tuhan dan senantiasa hidup dalam jalan Tuhan karena persekutuan yang indah. Kalau kita melihat beginilah berbicara satu sama lain orang yang takut akan Tuhan. Bicara tentang satu sama lain, berbicara tentang satu sama lain orang yang takut akan Tuhan. Siapa yang berbicara pada waktu itu? Ada orang-orang yang merasakan berbahagia yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Ketika di antara satu orang dengan satu orang, mereka berkomunikasi. Mereka berbicara dengan amat sangat baik. Mereka berbicara untuk mendorong, memberikan semangat bagaimana mereka bisa hidup seturut dengan firman Tuhan. Bukan berbicara untuk hal-hal yang lainnya. Bukan berbicara untuk saling menjatuhkan, bergosip ria. Tetapi berbicara di antara satu dengan yang lainnya, bagaimana bersama-sama bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Allah dengan baik, dengan benar.
Sebuah peringatan ini disampaikan kepada nabi, kepada bangsa Yuda dan pelayan Tuhan oleh Nabi Malaiki, dan juga bagi kita sekalian, supaya kita semua menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan berarti saudara dan saya siap berkomunikasi yang indah dengan Tuhan dan dengan sesama. Mari kita bersama-sama mewujudkan hal ini. Inilah yang diminta oleh Tuhan. Pada masa-masa akhir kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Apakah banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan? Atau justru banyak orang yang lebih dekat dengan Tuhan untuk semakin memberikan yang terbaik di dalam penyembahannya kepada Tuhan. Menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita jawab secara pribadi. Bagaimana komunikasi saudara dengan Tuhan? Dan bagaimana komunikasi saudara dengan saudara seiman? Apakah komunikasi yang indah untuk kemuliaan Tuhan? Yang keempat, atau yang terakhir, orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang dapat membedakan orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 17 dan ayat 18 dikatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya, pada waktu itu sekali lagi pelayan-pelayan Tuhan, para imam Lewi, bahkan juga bangsa Yehuda, dia sadar, dia ngerti, dia tahu apakah dirinya adalah orang fasik atau orang benar. Tetapi pada saatnya akan tersingkap ketika dikatakan pada hari yang kusiapkan. Pada saat Tuhan punya waktu tersendiri, dia ingin supaya kita menyadari apakah kita tahu siapa orang yang benar dan siapa orang yang tidak benar. Saudara dan saya akan paham dan tahu siapa orang yang beribadah dengan benar dan siapa orang yang tidak beribadah dengan benar. Saudara sendiri juga akan tahu siapa pelayan-pelayan yang melayani dengan benar dan siapa pelayan-pelayan yang melayani dengan tidak benar. Saatnya akan tiba. Saat-saat yang akan disingkapkan yang benar dan yang tidak benar. Saatnya akan tiba orang yang benar akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Saatnya akan tiba akan adanya orang yang beribadah dengan benar dan tidak benar. Jadi mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mungkin besok adalah bagian yang terakhir secara khusus. Pastor Roni akan menyampaikan apa saja yang harus kita siapkan, kita kerjakan pada masa-masa hari Tuhan di dalam Malaiki pasal 4. Tapi hari ini menjadi sebuah kesiapan bagi kita. Mari kita renungkan. Kalau kita melayani dengan benar. Kalau kita mau menyembah Allah, menyembah dengan benar. Kalau kita mau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba yang setia, jadilah hamba-hamba yang setia. Hamba-hamba yang baik. Karena kita semua sadar, kita tahu diberikan hikmat bijaksana oleh Tuhan. Mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sekali lagi, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah ibadah kita adalah ibadah yang sudah benar? Waktu Tuhan akan disingkapkan pada masanya, apakah Anda semua adalah penyembah-penyembah yang benar? Sudahkah saudara menggunakan bibir saudara dengan benar? Sudahkah saudara merendahkan hati saudara dengan benar untuk Tuhan? Sudahkah saudara dan saya ada komunikasi yang indah dengan Tuhan dan dengan sesama? Sudahkah saudara menyaksikan orang yang benar dan tidak benar? Melihat mereka. Dan akhirnya kita mau menjadi pribadi-pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Kalau sudah bersyukurlah. Tetapi kalau belum, bertobatlah sebelum waktunya tiba. Kita akan berdiri bersama-sama. Biarlah pujian ini
menjadi satu kekuatan bagi kita, respon kita bagi Tuhan. Melakukan firman Tuhan adalah pujian yang sejati bagi kita. Memujimu lewat suaraku rasa cukup bagiku, namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Melakukan firman-Mu adalah pujian yang sejati, yang Tuhan harapkan terjadi atas kehidupan saudara sebagai penyembah yang benar. Memujimu, lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadaku. Itu kerinduanku, tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Kita sekali katakan kepada Tuhan, memuji-Mu lewat suaraku. Lewat suaraku, Terasa cukup bagiku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanmu, tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Kita berdoa bersama-sama. Apakah hanya mulut kita yang bernyanyi dan memuji? Bagaimana dengan sikap hati kita?
Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kehidupan ibadah yang benar. Tuhan punya waktu tersendiri. Saat-saat yang akan disingkapkan oleh Allah, di mana kita bisa melihat yang benar dan yang tidak benar. Ada orang-orang yang beribadah dengan benar, ada orang-orang yang beribadah tidak benar. Ada orang-orang yang melayani dengan benar, ada orang-orang yang melayani tidak benar. Apakah ini mungkin ada di dalam hidup kita seperti apa yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Yehuda dan para imam pada masa Nabi Malayaki? Mari kita belajar bersama-sama merenungkan kehidupan kita supaya ketika kita ingin dan rindu merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita, hormat kita kepada Tuhan, gunakan bibir kita dengan benar. Rendahkan hati saudara untuk Tuhan. Jalin komunikasi yang indah dengan Tuhan. Bahkan dengan sesama. Untuk saling ada komunikasi yang indah, yang menyembah Tuhan dengan baik dan benar. Karena kita akan hidup dan kita melihat apakah saudara yang ada di tempat ini adalah saudara yang beribadah dengan benar atau tidak benar. Akan tiba waktunya Tuhan menyingkapkan hal ini. Jikalau saudara belum benar, bertobatlah sebelum waktunya tiba. Jikalau sudah melakukan hal yang baik, bersyukurlah. Teruslah semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan diri kami kepadamu. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang beribadah dengan baik dan benar. Kami belajar menggunakan bibir kami dengan benar. Kami belajar menanggalkan keegoisan kami supaya kami mampu merendahkan hati kami untuk-Mu. Kami boleh belajar bersama-sama memiliki komunikasi yang indah dengan Engkau. Tetapi juga bersama-sama membicarakan ada komunikasi yang baik di antara sesama kami. Untuk Tuhan. Dan kami boleh belajar di saat kami melihat ada orang yang benar dan tidak benar. Ada orang yang menyembah dengan benar dan tidak benar. Kami adalah orang-orang yang disaksikan, dilihat oleh orang lain. Orang yang benar, yang beribadah dengan benar. Urapi kami semua, berikan kekuatan bagi kami. Apapun yang menjadi beban hidup kami, Engkau nyatakan hal yang baik atas hidup kami. Beban hidup apapun, Engkau berikan kelegaan bagi kami. Bangsa kami Engkau berikan kelegaan menghadapi COVID-19 bahkan hal-hal yang lain. Kesatuan bangsa, keutuhan bangsa. Umat baptis, kami serahkan ada tetap terus Tuhan pelihara. Persiapan-persiapan untuk mubes. Tuhan menopang menolong yang terbaik bagiku, umat baptis Indonesia. Taman Safari Indonesia, berikan juga yang terbaik. Kami serahkan Pak Jansen, Pak Frans. Kami serahkan Pak Tony bersama dengan semua yang ikut ambil bagian di dalam pengembangan Taman Safari Indonesia. Ada komisaris, ada GM, ada staf, ada pimpinan-pimpinan yang lain bersama dengan seluruh karyawan dan yang ada. Tuhan berkati mereka semua. Kesatuan yang utuh di antara mereka melahirkan berkat-berkat yang tercurah. Kami serahkan flora fauna yang ada di dalamnya. Tuhan akan memeliharanya. Pengunjung-pengunjung menikmati berkat Tuhan melalui Taman Safari Indonesia. Disediakan dan dicukupkan oleh Tuhan Taman Safari Indonesia. Setiap pertunjukan show yang ada dijauhkan dari rancangan kecelakaan. Bahkan hal-hal apapun. Kiranya Engkau yang menjagainya. Safari Park Baptist Fellowship Tuhan berkati dengan setiap aktivitas kegiatan yang ada di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Induk kami JBC Pulau Mas bersama dengan cabang-cabang mitra kerja perintisan, Tuhan berkenan memberkati mereka. Bahkan bersyukur ketika kami yang ada di tempat ini juga boleh ambil bagian di dalam perintisan Kemang yang ada di Bogor. Tuhan yang menopang menolong. Tuhan yang memberkati. Biarlah kami tetap mampu untuk mewartakan Injil dimanapun kami berada. Ikut ambil bagian di dalam kerajaan Allah.
Kami bersyukur yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini ada Iren Tambunan dan juga Kristi Damayanti. Tuhan memberkati. Persiapan untuk Natal kami pada tanggal 13 Desember yang akan datang, Tuhan berkati setiap acara yang akan kami susun menjadi bagian ucapan syukur kami atas juru selamat kami yang lahir. Kami serahkan sepenuhnya latihan-latihan yang ada, baik sekolah minggu, baik juga paduan suara, bahkan tarian-tarian yang lainnya, hal-hal yang lainnya Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan diri dan hidup kami di saat kami beraktivitas sepanjang hari ini, bahkan sampai minggu-minggu ini. Tuhan, kami memohon berkat-Mu tercurah atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus menjadi berkat yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Dari sekarang sampai selama-lamanya, saudara diberkati dan menjadi berkat. Bagi Dia segala pujian, hormat, serta syukur. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.